Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan saya di channel Suka Sukses News. Pada hari ini, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tambahan ilmu pengetahuan berdasarkan dari hasil terbitan buku terbaru saya ya. Perkenalkan, nah ini buku terbaru saya yang baru saya terbitkan, judulnya yaitu Pengantar Kajian Living Quran. Saya menulis buku ini karena ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kok saya menulis dan menerbitkan buku ini menjadi buku dengan judul Pengantar Kajian Living Quran. Nah, kalian semua yang tertarik atau yang menggeluti dalam bidang kajian studi Quran dan tafsir, maka pasti tidak asing dengan materi atau mata kuliah yang bernama Living Quran. Nah, mata kuliah Living Quran merupakan suatu mata kuliah baru yang masuk dalam kajian studi Quran yang membahas tidak lagi berpatokan terhadap teks, berbasis teks, tapi juga berbasis praktek. Nah, itu gambaran umum mengenai apa itu Living Quran. Nah, kenapa saya kok menerbitkan buku tentang Living Quran ini? Karena selama ini ketika mata kuliah Living Quran atau materi Living Quran masuk dalam kajian bidang studi Quran dan tafsir khususnya, itu masih terbatas buku-buku yang membahas mengenai hal tersebut, baik itu secara teoritik maupun secara metodologis dalam penelitian Living Quran. Nah, itu merupakan latar belakang awal saya termotivasi untuk menulis dan menerbitkan buku tentang Living Quran. Nah, alasan yang kedua yaitu untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat khalayak umum, baik itu yang membidangi dalam kajian Quran dan tafsir maupun masyarakat yang ingin memahami terhadap praktek-praktek Quran di masyarakat, maka bisa dijadikan suatu pemahaman awal ketika ingin memahami tentang praktek Quran di masyarakat. Nah, buku ini bisa menjadi landasan awal ketika ingin memahami hal tersebut. Nah, itu alasan kedua saya kenapa menerbitkan buku Living Quran ini. Nah, alasan berikutnya, saya juga ingin ketika materi Living Quran itu masuk dalam kajian studi Quran, para mahasiswa, para akademisi yang bergelut di bidang itu tidak lagi merasa kebingungan terhadap bagaimana kedudukan sebenarnya kajian Living Quran itu. Nah, meskipun ini buku yang kalau dilihat secara fisiknya tipis, tapi memang saya memperkenalkan kajian Living Quran melalui buku ini merupakan awalan atau menjadi landasan ketika mereka ingin mengkaji tentang praktek Quran di masyarakat. Nah, sebagai pengantar awal, makanya saya kasih judul Pengantar Kajian Living Quran, karena ketika ingin mendalami kajian Living Quran, nah buku ini bisa menjadi salah satu rekomendasi awal untuk memahami dasar-dasar mengenai kajian Living Quran tersebut. Nah, itu beberapa hal yang perlu kalian ketahui terhadap latar belakang dari penerbitan buku Pengantar Kajian Living Quran ini. Nah, selama ini kajian Living Quran memang masih banyak yang memperdebatkan ya, apakah itu masuk dalam kajian studi Quran atau ada dalam bagian kajian sosiologis atau antropologis.
Nah, di dalam buku ini saya memberikan landasan atau jembatan bahwa baik itu bidang sosiologis, antropologis, atau bidang studi Quran, bahwa ilmu itu kan saling terkait dan bisa saja orang studi Quran juga membahas atau melakukan kajian terhadap praktek Quran yang sifatnya adalah praktek di masyarakat, bukan berdasarkan teks. Polemik itu memang dilandasi bahwa selama ini kajian studi Quran tidak terlepas dengan kajian teks. Awal mulanya berangkat dari teks seperti itu. Nah, akan tapi tidak memungkiri, perlu diketahui bahwa Quran tidak hanya berhenti dalam teks, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat secara umum, utamanya yaitu masyarakat Muslim, umat Islam. Tidak akan terlepas dengan praktek-praktek yang diambil dari makna-makna ayat Al-Quran, baik itu praktek yang dilakukan adalah secara tekstual maupun secara kontekstual, ya, diambil maknanya yang dipraktekkan dalam kehidupannya. Nah, sehingga ada beberapa hal yang saya cantumkan dalam buku ini untuk menjembatani itu, bahwa orang dalam bidang kajian studi Quran juga layak atau juga harus memahami mengenai materi praktek Quran di masyarakat, karena tidak semua seorang praktisi masyarakat itu akan memahami landasan secara tekstualnya, yaitu dari ayat-ayat Qurannya. Makanya umat Islam yang menekuni dalam bidang studi Quran harus memahami dan memahami mengenai hal tersebut, harus dipahami agar tidak hanya berangkat atau semata-mata kajian studi Quran itu berdasarkan teks. Nah, dari situ beberapa daftar isi yang saya cantumkan dalam buku ini sebagai landasan untuk memahami mengenai kajian living Quran, yaitu ada beberapa bab. Yang pertama, saya memberikan suatu landasan umum dulu, ini yang harus diketahui oleh kalian semua ketika ingin memahami living Quran, yaitu tentang pengertian. Nah, tentang pengertian living Quran itu pertama kali yang harus dipahami sebelum kalian belajar terhadap praktek Quran di masyarakatnya, agar tidak salah paham, agar tidak ada polemik permasalahan bahwa living Quran sebenarnya kedudukannya di mana. Nah, makanya dari situ perlu memahami pengertiannya dulu, bahwa ada beberapa pengertian tentang living Quran. Ada yang mengistilahkan the live Quran, the living Quran, atau live the Quran, living the Quran. Nah, beberapa istilah itu nanti akan berimbas pada metodologis yang berbeda. Nah, makanya harus memahami pengertian dulu sebelum beranjak ke secara metodologis, teoritis tentang praktek Quran di masyarakat. Bagaimana cara mengkajinya, harus memahami pengertian itu, dan itu saya taruh di bagian bahasan di awal. Nah, setelah memahami mengenai pengertian living Quran dan sudah mengetahui di mana kedudukan praktek Quran di masyarakat yang masuk dalam kajian studi Quran, nah dari situ perlu juga memahami mengenai sejarah munculnya kajian ini. Ya, living Quran, Quran hidup dalam dunia masyarakat, dalam diri masyarakat, itu memang semenjak Quran turun itu sudah dipraktekkan oleh umat Islam. Itu sangat jelas. Tapi perlu kalian sebagai yang menggeluti dalam bidang studi Quran atau ingin memahami mengenai living Quran, maka jangan sampai tidak tahu mengenai sejarahnya, ya, sejarahnya awal mula cikal bakal munculnya kajian living Quran ini, dan itu saya taruh di bab setelah memahami pengertian, ya, sehingga pengertiannya akan runtut ketika setelah selesai dengan pengertian sudah tidak ada lagi perdebatan mengenai apa sih yang dimaksud living Quran itu, di mana posisinya itu seperti apa. Nah, setelah selesai mengenai itu, maka kalian harus menuju ke sejarah,
pemahaman tentang sejarah munculnya kajian ini, yang nantinya berimbas terhadap pengertian yang sudah kalian pahami tadi itu. Nah, perkembangan saya menjelaskan mengenai perkembangan kajiannya. Perkembangan kajian, awal mula kajian Living Quran itu muncul. Itu di mana, oleh siapa, dan seperti apa kajiannya. Apakah sudah disebut dengan Living Quran atau belum? Nah, itu saya jelaskan di bab setelah pengertian. Ya. Nah, dan saya juga bab tentang sejarah ini saya berangkatnya itu bukan fokus ke kajiannya dulu, tapi saya berangkat dari living Qurannya, praktek Quran di masyarakat, yaitu pada masa Nabi, pada masa kenabian ketika awal mula Quran pertama kali diturunkan. Nah, saya berangkat dari situ, gimana masyarakat, para sahabat pada masa Nabi Muhammad masih hidup itu seperti apa mempraktekkan Quran, lalu sampai saya tarik sampai ke praktek masyarakat di era sekarang ketika mempraktekkan Quran seperti apa. Nah, itu sejarah yang saya sampaikan dalam bab ini. Nah, setelah memahami sejarah, saya mengajak pembaca untuk memahami konsep fadilah Quran. Konsep dasar awal mula masyarakat mempraktekkan Quran, baik itu secara tekstual maupun secara perilaku yang diambil dari makna dari Quran. Nah, ternyata mereka mempraktekkan ayat-ayat Quran dalam kehidupan kesehariannya. Misalkan mereka masyarakat yang melafadzkan surat Fatihah selain dalam gerakan sholat. Nah, dalam sholat kan ada surat Fatihah yang harus dibaca ya. Nah, di luar itu Al-Fatihah digunakan untuk berzikir, untuk berdoa ketika ada orang sakit, untuk berdoa ketika meminta hajat. Nah, landasannya atau konsep dasarnya apa? Kok mereka melakukan praktek-praktek ayat-ayat tersebut? Nah, ternyata di situ harus memahami tentang bagaimana konsep fadilah Quran yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, dalam kitab-kitab Fadhailul Quran. Nah, ini saya jelaskan di bab berikutnya setelah sejarah. Saya membahas mengenai konsep fadilah Quran dulu, agar kalian memahami bahwa ada landasan awal kok masyarakat itu mempraktekkan Quran dalam kehidupannya. Nah, kemudian setelah membahas tentang konsep fadilah Quran, nah baru saya mengajak pembaca untuk melihat bagaimana sih fungsi Quran di masyarakat, fungsi Quran dalam kehidupan masyarakat itu seperti apa. Di sini saya meletakkan ada dua fungsi yang harus dipahami, yaitu fungsi informatif dan performatif. Bahwa teks kitab suci, dalam hal ini adalah Al-Quran, itu difungsikan menjadi dua, yaitu fungsinya sebagai informasi, penyampai informasi apa yang ditulis atau disampaikan oleh Quran, dan juga fungsinya sebagai performatif. Apa yang ditulis, apa yang disampaikan Quran itu dipraktekkan dalam bentuk perilaku, bukan hanya lafadz teksnya, tapi perilakunya mewujudkan dari ayat-ayat Quran, berdasarkan ayat-ayat Quran. Nah, dari pemahaman tentang fungsi ini, ternyata masyarakat itu baik sadar maupun tidak, itu telah melakukan resepsi atau penerimaan mengenai hal tersebut, yang berawal dari fadilah Quran tadi, yang masuk bahwa mereka merasakan bahwa fungsi Quran sangat dominan dalam diri kehidupan keseharian umat Islam. Makanya di sini konsep resepsi ini saya masukkan dalam kajian fungsi untuk memahami itu. Nah, setelah belajar tentang fungsi, maka pembaca kemudian baru akan bisa memahami mengenai konsep ketika melakukan penelitian Living Quran. Ya. Di sini saya kasih judul babnya kajian Living Quran sebagai religious research. Bagaimana Living Quran itu diposisikan sebagai objek penelitian.
Nah, ini baru masuk saya menjelaskan gimana langkah-langkah, gimana sih kok living Quran, praktek-praktek Quran itu menjadi suatu kajian dalam bidang studi Quran, dalam bidang di dunia akademik seperti itu. Nah, itu akan saya bahas di bab ini. Yang nanti isinya saya akan bahas tentang living Quran sebagai penelitian sosial budaya, lalu kemudian paradigma kajian living Quran seperti apa secara umum dalam penelitian sosial budaya. Nah, itu ada di bab ini. Dan bab terakhir saya menyajikan mengenai desainnya, langkahnya secara konkret ketika pembaca ingin melakukan kajian terhadap praktek-praktek Quran di masyarakat, maka harus memahami langkah-langkah penelitiannya seperti apa yang harus dilakukan, data yang seperti apa yang harus dicari. Nah, itu saya sampaikan di sini. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitiannya, juga nanti saya juga akan berikan beberapa contoh hasil dari kajian atau penelitian living Quran seperti apa. Nah, dan itu bisa menjadi acuan pembaca ketika ingin melakukan penelitian terhadap praktek-praktek Quran di masyarakat. Nah, itu beberapa bab yang saya sampaikan dalam buku ini, dan saya juga memberikan kemudahan untuk pembaca atau pengkaji dalam buku ini, yaitu setelah setiap bab itu saya kasih suatu kesimpulan atau rangkuman untuk untuk meringkas apa sih yang dijelaskan yang ingin disampaikan secara spesifik dalam bab itu. Di akhir setiap bab saya kasih rangkuman, dan juga saya kasih suatu pertanyaan-pertanyaan untuk mengingat kembali pembaca dari hasil bacaannya di bab itu. Nah, itu saya rasa menjadi kelebihan buku ini yang saya belum temukan dalam buku-buku living Quran yang lain, yang mana buku-buku tentang kajian living Quran yang masih sangat terbatas. Sehingga semoga buku ini memberikan manfaat untuk para peminat dalam bidang studi Quran, khususnya dalam bidang kajian living Quran, dan buku ini bisa menjadi buku awal sebelum para pengkaji living Quran itu lebih dalam lagi memahami tentang praktek-praktek Quran. Kalian perlu memahami beberapa pengertian yang sudah saya sampaikan dalam buku ini. Terima kasih, semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.